Halo semuanya, welcome back to Pak Choi, podcast Giga Choi, dan lagi-lagi bersama saya Regilio dan co-host saya Teddy. Ya, dan hari ini kita mau bahas soal psikologi agama ya, psikologi orang yang beragama gitu ya. Jadi biasanya psikologi agama itu biasanya dibahas dengan sisi teologinya, doktrin-doktrinnya. Tapi kali ini kita akan bahas dari sisi psikologinya. Sebenarnya manusia itu sebutuh apa sih untuk beragama gitu ya. Nah, narasumber kita hari ini adalah Cik Nova. Selamat datang, Cik Nova. Halo. Apa kabarnya, Cik Nova? Halo. Nah, Cik Nova ini kan sering bahas kalau yang berkaitan dengan psikologi ya, Cici ya. Iya. Ya. Narasumber langganan ya. Kalau bahas psikologi ke Cik Nova, kita hari ke sana. Karena yang ini enggak berbayar. Nggak gitu. Nggak gitu dong. Kalau ngundang narasumber yang lain harus mengeluarkan uang Regi soalnya. Gitu ya. Bukan gitu. Kalau saya perlu dibayar dengan jeruk, hanya dibayar dengan jeruk. Iya. Nah, Cik Nova, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Sebenarnya beragama itu adalah sebuah kebutuhan manusia atau bukan sih, Cici? Kebutuhan psikologi manusia itu ada nggak yang bisa menjelaskan teori psikologi yang nunjukin bahwa sebenarnya beragama itu suatu kebutuhan dari manusia? Kalau menurut Regi gimana ya? Narasumbernya jadi Regi. Karena memang sejak dulu memang data sejarah arkeologi dia menunjukkan bahwa sudah ada sistem belief gitu. Dan ketika masuk zaman modern itu seperti dipecahkan sistem belief itu, kayak enggak, kita ini bisa kok jadi tidak beragama, tidak bertuhan pun enggak bisa kok gitu. Ya betul, kayak Regi ngomong dari dulu kan belum ada religion, tapi kan belief itu sudah ada. Dari apa ya, zaman dulu dewa-dewa lah ya kan, pohon, peradaban Hindustan. Ya jadi Mesopotamia. betul, memang akhirnya yang kalau semakin modern diterjemahkan dengan teori-teori psikologi, kayak kita ngomongnya dari psikologi ya, itu memang ya butuh. Kalau mau tanyaan butuh apa enggak ya, butuh. Dari dulu pun kita butuh sesuatu yang apa sih di luar manusia, di luar kita ini ada apa sih gitu, kita butuh itu. Nah, yang paling dijelaskan oleh beberapa yang paling terkenal dari Maslow, dengan semua pro konnya teorinya dia Abraham Maslow yang tentang teori kebutuhan itu kalau menyikapi tentang kebutuhan agama ini masuk banget di Maslow itu, karena tahu ya teori kebutuhan Maslow itu kan dari teori paling bawah, kebutuhan fisik ya. Jadi kalau kebutuhan sandang, pangan, papanmu sudah terpenuhi, habis itu naik yang kedua secara gampangnya kan untuk hiburan yang sekunder ya, yang nonton bioskop gitu kan, yang piknik ya, itu kan setelah kebutuhan sandang, pangan, papan terpenuhi ya. Kalau itu sudah ada lagi yang paling tinggi itu kan katanya kebutuhan aktualisasi diri. Nah, meskipun sekarang sudah banyak yang kontra teori itu, tapi kalau balik lagi ke beragama itu masuk akal banget. Ketika we have everything, kasarnya gitu, ketika kamu tuh sudah berhasil dalam hidupmu ini, semua sudah terpenuhi, kebanyakan manusia itu kayaknya ada yang kurang ini gitu. Mungkin rumahmu sudah seperti apa, yang 8M itu, yang mobilmu sudah kemarin habis renovasi rumah 25M, lalu mobilmu 8M ya. Itu tapi kayak ada yang kurang ya. Bahkan secara sedih mungkin kita ngomong di gereja sendiri ya, beberapa kan ngasih persembahannya tuh banyak secara uang, karena dia ngerasa kayak tetap ada yang kurang, I need more, apa ya gitu, jadi kayak search of meaning. Jadi dari melampaui transendensi, melampaui dirinya, ada kebutuhan untuk mencari makna hidup. Itu kalau dari Maslow ya. Jadi dari bukunya Motivasi dan Personality, manusia terdorong untuk selalu mencari makna, nilai dan sesuatu yang lebih besar dari dirinya kalau menurut Maslow. Jadi memang dari dulu begitu, bro. Ndak sekarang religion aja, kayak tadi sistem belief pun dari dulu begitu. Jadi sistem belief itu kan gitu. Jadi ya kayak tadi, kayak ketika semuanya sudah seems okay,
kok masih kayak ada yang kurang ya kayak gitu. Itu dari masuk. Terus dari kalau ini secara psikologi yang terkenal lagi, bapak psikoanalisa kita siapa? Freud. Ya, Sigmund Freud. Nah, ini kalau dia ngambilnya dari sisi kebutuhan akan figur ayah. Kalau Sigmund Freud tahu ya, semua yang tahu psikologi itu pasti backgroundnya ke masa kecil. Kalau Freud itu, jadi ada dari bukunya The Future of an Illusion itu mengatakan bahwa agama itu sebenarnya hanya sebuah ilusi, proyeksi. Tadi kebutuhan dasar manusia itu akan proteksi, perlindungan. Jadi menurut Freud, manusia itu tuh rapuh. Kita itu fragile dan kita kayak baby itu, dan kita butuh rasa aman. Nah, agama tuh tempatnya. Kok kita sekarang mulai akan agak modern ya. Kalau itu sudah mulai ngomong agama. Jadi dengan semua keterbatasan manusia itu kita butuh sesuatu nih untuk membuat kita ngerasa secure. Sosok ayah yang melindungi. Nah, itu di agama. Itu kalau dari psikoanalisa. Terus kalau dari teori attachment itu Bowlby itu juga terkenal, dia teori attachment itu kedekatan, kelekatan ya. Ini tuh dia mengambil dari sisi relasi Tuhan, sosok Tuhan, pribadi Tuhan ini sebagai sosok yang bisa memberikan rasa aman, secure gitu. Jadi kita manusia yang sedang stres, sedang depresi, sedang banyak masalah ini butuh sesuatu yang membuat kita ngerasa secure. Mirip-mirip ya. Tadi kalau Freud sih ditariknya sama masa kecil, butuh sosok ayah. Kalau ini dari relasi, butuh kelekatan, itu larinya ke Tuhan itu, ke yang beyond sosok Tuhan itu. Terus jadi ketika kita sedang berada di titik yang terendah kayak don't know what to do, kita semua masing-masing punya ya, dengan semua pergumulannya. Mungkin back then ada yang di sakit penyakit, ada yang life or death pengalaman ya, atau ada yang ketika benar-benar down secara kayak ya butuhnya ada sesuatu, harusnya ada sesuatu ya yang lebih ya, yang membuat aku ngerasa nyaman. Itu. Terus ada Viktor Frankl, itu teori makna hidup. Nah, ini dari Man's Search for Meaning, pernah dengar ya bukunya Man's Search for Meaning itu mengatakan begini, mereka yang memiliki mengapa, alasan untuk hidup, why, itu biasanya bisa menanggung semua how. Jadi bagaimana ya kita bisa ini, bagaimana nih kita bisa survive, bagaimana aku bisa melalui ini dengan masalah suami istri yang toksik atau KDRT, ini keuangan yang tidak baik-baik saja, aku kok kayak ini, itu bisa bearable, kita bisa menanggung semuanya itu ketika kita tuh punya sesuatu yang, oh aku tuh hidup ini karena apa ya? Oh aku punya makna hidup kok gitu. Jadi ketika kita punya makna yang lebih besar, itu kita bisa menanggung semua hal yang berat yang kita alami di dunia ini. Begitu. Itu kalau teori makna hidup gitu. Dan biasanya kan ke agama larinya. Yang memberi meaning itu kan ke agama larinya ke situ. Jadi dari kemarin pas cari-cari, kira-kira dari itu 4 ahli itu, baliknya ya memang itu yang membuat secara keseluruhan ya, memang karena butuh security, butuh rasa aman, butuh makna hidup. Disitulah akhirnya mencarinya ke agama itu. Kurang lebihnya begitu kok dari psikologi. Jadi ya dari dulu, dari belief, terus semakin ke modern, diterjemahkan oleh para ahli-ahli itu, filosofer ya kan, psikolog. Ternyata memang betul nih. Dengan berjalannya abad berabad-abad nih, kebutuhan manusia untuk mencari rasa aman, untuk mencari some meaning, mencari yang beyond dari kekuatanku sendiri, itu ternyata selalu ada. Nah kok zaman modern bentuknya agama itu bro. Dan sekarang juga ternyata banyak sistem kepercayaan ya. Maksudnya selain agama pun kan juga di Indonesia banyak sistem kepercayaan yang justru banyak itu lebih banget. kuno sih ya dari. Maksudnya akhir-akhir ini kalau lihat berita mulai muncul loh. Kalau dulu kan kayak enggak terlalu terekspos nih sistem kepercayaan ya. Kalau aku bacanya kok sekarang ternyata baru tahu, oh yang kapanan di Sunda itu yang dibakar itu. Bukan. Sunda Wiwitan. Ya, itu kan sistem kepercayaan. Terus itu kan mulai pas baca berita-beritanya ternyata oh ya ternyata di Indonesia banyak ya masih hidup gitu loh, masih ada. Cuman kan karena mungkin saya sendiri aja ya enggak pernah terekspos dan terbaca, ternyata baru sadar. Oh iya ya, malah
lebih lama ya sebelum agama ya. Di Indonesia sebelum agama masuk ke Indonesia, dulu kan mereka sudah punya sistem kepercayaan. Betul. Iya. Karena setiap suku kan biasanya identik dengan punya kepercayaan sendiri-sendiri. Iya. Betul. Cuman saya agak ini ya, dengan makin kesini saya semakin ragu dengan ini sebenarnya si Freud sebenarnya. Karena selalu arahnya itu selalu ke ini ya, masalah dengan orang tua, masa lalu kayak gitu sih. Kayak dia harus berangkatnya dari situ dulu gitu. Kayak gak ada yang kita itu sebenarnya sudah ada bawaan yang buat kita tuh ke depannya jadi masalah gitu. Karena dia sendiri kan juga dengan ibunya toh. Dari situ kan makanya dia membangun semua teori itu. Baliknya ke masa lalu dan sumbernya kan ke seksualitas kalau Freud. Iya, betul. Nah ini benar-benar ini ya, apa kayak beast, manusia benar-benar diperlakukan. Maksudnya dilihat itu sebagai animal. Nah makanya habis di-counter sama, habis Freudian itu di-counter sama behavioris semua. Untuk meng-counter bahwa kita tuh sebenarnya ndak sehina itu sih gitu loh. Dorongan kita hidup kok cuman sekedar urusannya cuman seksualitas gitu loh. Di-counter sama kaum behavioris habis itu. Iya. Nah kalau search of meaning juga saya masih ini ya. Karena tapi itu karena sudah masuk modern ya. Tapi nggak tahu ya. Tadi Caci berangkatnya dari Abraham Maslow ya. Maslow ya. Sama Ivan Pavlov sama digabung. Tadi pakai Maslow, aku kok ini Maslow. Maslow ya, bukan Maslow. Maslow gitu loh, slow Mas. Nah, Maslow ini bukan di poin di mana orang sudah punya mengaktualisasikan diri di posisinya kan. Maksudnya posisi di mana dia belum safety itu dia merasa bahwa dia butuh Tuhan. Enggak, kalau dari teorinya Maslow justru di saat dia sudah punya semuanya. Dia punya semua itu berarti sudah poin paling atas. Kalau dari teorinya Maslow dia kebutuhan pokok sandang pangan papan sudah, kebutuhan sekunder sudah, kebutuhan yang lainnya sudah. Kayak kan contohnya kayak secara kita manusia sekarang melihat hidupmu tuh kurang apa sih bro gitu kan, kayak tapi ada di kayak kekosongan gitu loh bro. Nah itu justru dari situ menunjukkan bahwa manusia itu butuh agama gitu loh. Ini bisa panjang nih. Ya. Nah itu kan dari Maslow itu gitu. Kalau dari yang lain kan sebelum mempunyai semuanya itu dia lebih pendekatannya ke butuh security. Dengan di dalam lembah kekelaman itu aku butuh sesuatu nih buat hold on gitu. Karena aku tahu kok dengan manusia sendiri secara tidak sadar ya. Kayaknya aku nggak bisa deh gitu loh. Nah dengan konsep agama bahwa ada beyond our power, ada sosok yang lebih kuat dari kita manusia, itu membuat kita secure. Gitu. Jadi gimana nih? Sense yang itunya berarti ya, karena kan orang butuh sesuatu yang bisa dia pegang kan. Kalau justru malah sudah punya semuanya itu rata-rata kayak mungkin ateis kan berasalnya dari situ ya. Jadi kayak mereka merasa aku nggak butuh Tuhan, aku sudah bisa mendapatkan semuanya dengan kekuatanku sendiri, makanya nggak butuh Tuhan gitu kan. Ya bisa dari situ. Cuman sebenarnya aku mendengarkan ya mungkin nggak banyak ya, 1-2 cerita yang betul sih, maksudnya kita mau pakai teori yang mana. Tapi ada kok orang-orang yang kayak have everything, mungkin nggak usah yang sampai mobil rumah 25M itu nggak perlu juga sih, tapi maksudnya secure economically, family juga bisa dikatakan gitu, tetapi somehow ke depresi gitu, ngerasa aku tuh unhappy gitu juga ada. Ya meskipun mungkin nanti kalau ya mau dihubungkan sama kebutuhan akan Tuhan, atau misalnya mau ditarik kalau secara psikologi atau ke psikiatri ada need lain yang dari dia belum terpenuhi ya. Tapi ada kasus-kasus yang kayak sudah punya semuanya kayaknya, tetapi tetap ngerasa empty, itu juga happen kok gitu. Tapi itu maksudnya sudah ada di dalam gen kita ya Mas ya, behavior itu tuh sudah naturally ada gitu. Innate. Bukan sesuatu yang ditanamkan. Nah itu kalau secara psikologi kan tetap secara penelitiannya kan manusia sudah terlahir gitu. Nah kalau sudah apakah itu innate itu maksudnya kan terlahir, itu kan kita perlu kerjasama dengan DNA biologi ya. Maksudnya mungkin perlu ada studi mungkin yang kaitannya sesama seperti itu. Tetapi mungkin kurang lebih sebagai gambarannya pernah tahu di Instagram yang itu loh, dia seorang neurolog dan
menarik sih, cuman aku yang belum menguji kesahihan yang dia tampilkan ya. Jadi selalu ada gambarannya di Instagram tuh kayak ada di bawah mikroskop ya, I don't know namanya alatnya apa, kayak neurolog kita yang warnanya biru sama merah itu apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita atau otak gitu kan. Nah ini kalau kita sedih, ini loh yang terjadi, ini jadi yang merah jadi banyak, apa yang biru kalau kita happy kayak gini. Terus ternyata terus dia juga memberitahu bahwa yang itu ada neuron yang bawa protein. Ternyata proteinnya gede banget yang di situ. Ini loh dia itu berusaha mati-matian loh untuk menyampaikan protein ini ke bagian tubuhmu yang perlu. Do not give up dong, ya gitu memang bagus. Jadi dari studi itu dia mau mengatakan bahwa semua yang happen in our body ini sebenarnya sudah by design gitu, bahwa itu tuh membawa kebaikan untuk kita gitu loh. Nah mungkin kalau dari situ bisa jadi sih bro, nanti kalau mau ada penelitian lebih lanjut apakah our searching for God or for religion ini apakah memang sudah ada di DNA kita ya. Kalau secara psikologi kan yang diteliti kan memang human ya, humanity, ini kan teori humanity ya. Jadi sudah lahir manusianya, apakah itu learned behavior ataukah born with it, itu memang aku belum bisa menjawab secara pasti. Mungkin bisa eksperimen kok, case study mungkin. Anak yang kotet nanti lahir jangan diajarin agama. Nanti kita lihat apakah dia eksperimen banget ya. Kita ngambil anak lain aja gitu. Untuk eksperimen. Oke. Terus yang selanjutnya kok C. Ini kenapa kok ada orang-orang ini yang terobsesi banget dengan agama itu sampai nggak bisa itu lihat agama lain ada gitu, jadi tenang itu, kenapa itu? C. Kenapa ya kok ngomongin ini loh? Memang banyak ya yang terobsesi sama agama ya. Karena kan tadi dari teori-teorinya kan sebenarnya agama itu untuk safety gitu. Iya. Untuk our need, our safety. Jadi itu kebutuhan personal. Betul. Tapi kenapa ada yang kebablasan malah ngurusin kepercayaannya orang lain gitu kan ya? Tolong ya kalian yang sukanya mengurusi kepercayaan orang lain. Kalau nggak ahli di bidangnya itu nggak usah ngomong deh loh. Saya bahas agama diri sendiri aja kalau masuk. Apa? Saya bahas agama sendiri aja tiba-tiba ada yang komen. Iya, yang kamu post di storymu itu kan aku sampai mikir dah gitu dia ngutip ayatnya nggak bener lagi gitu kan. Nah kalau itu kan teorinya sudah di luar teori yang tadi berarti kan sudah betul. beda lagi. Jadi kenapa sih kalian itu boleh tulis di kolom komentar kenapa gitu loh. Kenapa kalian jadi terobsesi? Terus tadi sampai intoleran ya. Ya secara jujur mungkin pendengar di podcast ini ya mostly pastinya kalangan sendiri Christian, tapi kalaupun ada yang di luar Christianity, tapi ini to be fair memang di Indonesia khususnya kan ya ini masih banyak kasus intoleran yang penutupan gereja, penyegelan yang baru kemarin waktu Paskah kan disegel, itu masih keep happening. Mungkin kalau to be fair juga di negara-negara Eropa katanya juga terjadi. Kemarin juga di Tokyo kan menolak pendirian masjid, ya kan. Meskipun waktu itu sih mereka alasannya karena si masjid ini dekat sama kuil dan dari desainnya lebih gede secara bangunan itu. Jadi sangat dipahami kalau mereka ngerasa terancam itu kan keywordnya yang ngerasa terancam. Kenapa ini kalau di Amerika pun. Tapi sekarang di Amerika, di Eropa, kalau mereka kan mayoritas Kristen Katolik ya. Tapi mendirikan masjid sudah mulai gampang sekarang karena mereka lebih toleran ya. Tapi sejak awal tuh masih aman. Sejak awal tuh aman. Aman ya. Baru belakangan ini aja ada guncangannya itu pun bukan dari diri mereka, maksudnya dari imigran juga. Kalau kita lihat case-nya dari imigran sebenarnya. Iya. Oke lah. Emang imigran yang begitu. Maka ini toh. Oke. Nah ini ngomongin kalau yang masalah intoleran itu tuh secara umum, aku sih kemarin kalau baca-baca dari semua agama ya, tetap ada kok yang sehat secara iman. Ya sehat secara iman. Kini iman masing-masing ya. Sama yang fanatis yang kaku itu tetap biasanya akan ada. Kalau di Kristen ada enggak bro? Kalian lebih ahli nih. Yang fanatis, Kristen fanatis yang jadi enggak sehat gitu, ada enggak sih? Ya ada. Apa-apa contohnya? Contohnya
dengan mencoba untuk menjaga moralitas gitu, hukum, tapi akhirnya mengorbankan kemanusiaan. Kayak misalnya orang yang bertato gitu, terus jadi terima. Tapi zaman dulu tuh lebih ini lagi, orang yang benar-benar kelihatan berdampak pengalamannya itu mau Gandhi itu kan dia Indian kan. Iya. Dan dia ditolak untuk masuk gereja karena warna kulitnya. Iya, yang Itu salah satu terkenal banget itu ya. Itu memang ada unsur rasisnya. Betul. Tapi satu sisi orang Eropa itu waktu dulu merasa bahwa agama Kristen itu agama kulit putih. Jadi artinya mereka jadi white supremacist juga itu ya. Ya maksudnya kita supaya ngomongnya tidak dari POV kekristenan ya. Maksudnya dari Kristen pun juga tetap akan ada yang fanatis seperti itu. Dan kemarin juga baca tulisan yang bagus bahwa ketika kamu tuh mencintai Tuhanmu, kamu akan mencintai semuanya. Tapi kalau kamu mencintai agamamu, kamu akan mencintai golongan itu aja. Ya relate ya bahwa ketika fokusnya ke agamanya, itu memang jadi bisa jatuh ke fanatisme yang tadi ya, sampai intoleran tadi gitu. Nah balik kalau secara psikologi ada keterangannya itu kenapa. Yang pertama itu karena kita manusia itu membutuhkan kepastian. Bener gak sih cewek-cewek? Ini sudah pacaran 5 tahun, aku dikasih kepastian dong gitu ya. Gak cuman cewek sih, cowok juga. Oh iya. Meskipun tadi sudah kelewat ya mananya ya, sudah mendapat kepastian sekarang. Kita tuh pengen yang pasti. Itu dasarnya manusia ya, senang sesuatu yang pasti. Kalau yang tidak pasti itu kita tidak suka. Nah dunia yang tidak pasti itu membuat kita cemas, membuat kita penuh dengan ketakutan. Yang tidak pasti-pasti itu kan tidak menyenangkan. Jadi dari penjelasan secara psikologi, karena kita tuh manusia butuh yang pasti aja. Nah akhirnya tuh kadang agama itu jadi hitam dan putih banget gitu. Jadi ya ini benar, ini salah. Udah digaris dua warna itu aja gitu loh. Jadi karena ini pasti, ini benar, ini salah gitu. Yang beda dari itu, yang abu-abu kan pada shade-nya banyak ya. Shade loh ya, jangan di itu kan hitamnya ke hitam muda sebelum ke abu-abu ini gitu kan. Tapi yang pokoknya nggak hitam nggak putih itu sudah salah. Itu bahkan di beberapa yang intoleran jadi ancaman. Yang beda sama kami jadi ancaman itu. Jadi karena kebutuhan manusia akan kepastian itu. Jadi kalau sekarang juga banyak yang nyerang di medsos itu kan, motong-motong ayat untuk menyerang gitu. Karena kalian beda means ancaman, beda sama dengan tidak aman. Nah itu. Lalu yang kedua bisa juga dari identitas diri kita yang rapuh. Nah sadly di Indonesia masih banyak banget identitas diri yang belum form. Jadi masih gak ngerti apa yang membuat identitas diri itu gini. Jadi apa yang membuat aku ngerasa aman dengan diriku saat ini. Aku tahu aku siapa, aku tahu apa yang aku inginkan. Kalaupun kamu gak ada sekarang kalau istilahnya kerennya butuh validasi ya gitu. Aku gak butuh validasimu. Ya memang aku seperti ini, aku firm dengan diriku sendiri. Nah, itu contoh secara kalau pakai bahasa Gen Z identitas diri yang sudah firm. Tapi kalau identitas dirinya yang rapuh, nah biasanya paling gampang itu pegangannya ke identitas agama. Ngumpul secara sosial, manusia seringnya ngumpul ke yang sejenis. Jadi ya kalau kita ke gereja gitu kan, seneng anak-anak pemuda remaja itu kan ngumpul gitu karena jadi punya identitas diri. Tapi dilepas di luar dari itu jadi kayak masih bingung. Aku tuh siapa toh, aku tuh maunya apa toh, aku tuh pengen apa kayak gitu. Nah menurut Erik Erikson ya, ini krisis identitas itu ketika orang krisis identitas, dia justru mencari sesuatu yang lebih firm, balik lagi ke kepastian itu, menjadi kaku itu tadi, yang keagamanya jadi militan. Karena ini identitasku. Makanya pernah enggak sih kalian teman-teman kalau debat itu, seolah-olah ketika orang memberi kritikan ke teologi Kristen, ke teologi kita, itu sakit hati banget toh, kayak mempertahankannya kan mati-matian, terutama kalau kita juga mempertanyakan iman orang lain, itu kan
Padahal mungkin kalau namanya diskusi beragama itu kalau kan akademis harusnya kan enggak. Ya. Harusnya kan oke, kamu ngasih kritikan seperti ini, aku bisa jawab kok. Ada nih dari ayatnya ini gitu kan, ya kita tetap bisa diskusi dengan sehat gitu kan. Tapi jarang sekali itu terjadi. Ketika kita diskusi masalah agama sesama Kristen pun lah, dengan background teologi yang berbeda-beda. Protestan kan Katolik kayak itu kan. Bisa runcing sekali itu kan, bisa sangat menegangkan itu karena seolah-olah kita yang diserang. Ya. Jangankan agama, preference untuk handphone, iPhone atau Android, kayak ceklannya kenceng banget bahwa iPhone is the best gitu kan, atau Android brand tertentu ini paling bagus ini gini-gini, kayak mempertahankannya mati-matian gitu. Padahal kalau itu kan tidak penting banget sih kalau kayak gitu. Tapi kalau agama, yaitu karena dia butuh tadi yang sesuatu yang pasti, dia butuh pegangan yang kenceng, justru jatuhnya dari seperti itu. Lalu yang berikutnya grup tadi yang tadi saya sudah ngomong ke mentalitas grup ya, ke psikologi sosial. Jadi kalau sudah masuk ke kelompok dan itu nyaman, terbangunlah. Makanya kalau tawuran kan biasanya rame-rame ya, enggak pernah 1-2 orang. Karena sudah ada identitas kelompok nih gitu, identitas kelompok. Demo ya rame-rame ya kan. Nutup gereja enggak ada yang 1 orang tuh tiba-tiba disegel. Pasti kan rame-rame karena sudah terbentuk identitas kelompok, dan kelompokku tuh kelompok kami yang paling benar. Kelompokmu salah. Bahkan sedihnya kalau membaca komen-komen itu ya di kalau penutupan gereja kan rame itu. Terus nanti ada salah satu kelompok dari agama yang bilang, jangankan Kristen, kami aja loh gitu, yang beda aja juga sama sesama pun juga dimusuhi gitu. Kemarin ada yang dituduh ajaran sesat dibakar. Lah ya dituduh ajaran sesat. Padahal sesama ya. Nah itu apalagi yang beda kan seperti itu. Jadi memang teori identitas sosial itu ketika sudah ada identitas kelompok, kita memicu bias ke kelompok yang lain yang beda itu tadi gitu. Sehingga hal itu tadi membuat apa tadi istilahnya fundamentalis ya, yang pokoknya aku yang paling benar, karena itu sebagai pegangan untuk dirinya sendiri, untuk dia merasa lebih ini pasti, itu membuat kayak alasanku untuk hidup ini ya karena aku sudah part of this religion or part of this belief gitu loh. Gitu. Begitu sih kurang lebihnya. Mungkin juga ada faktor entah bisa dibilang brainwash atau apa ya dari figur-figur yang itu dipandang, tetapi mereka polemikus gitu kan. Mereka suka berpolemik, dan para pengikutnya ini jadi suka berpolemik juga karena mendewakan figur itu. Gitu. Dan ini tadi kan yang dari 3 alasan ini kan dari alasan personal biasanya karena identitas diri yang tidak terbentuk, karena kebutuhan untuk terlibat dalam kelompok, untuk menentunya. Lalu dari eksternal yang seperti tadi dikatakan tadi, di brainwash sejak kecil. Banyak kok aku baca-baca di komen yang akhirnya mereka ngomong ketika SMA, aku baru tahu loh ada temenku yang beda agama. Ya dalam ini kasusnya Kristen ya, menurut dia Kristen atau Katolik ternyata baik ya. Karena sejak kecil itu aku selalu dikasih tahu kalau mereka itu jahat, kalau baik sama kamu tuh pasti karena pengen kamu tuh masuk ke agamanya mereka. Jadi dia bilang ketika kecil kan sekolahnya yang homogen. Aku tuh juga sempet benci gitu loh sama yang Kristen, Katolik, atau itu yang, tapi ketika SMA dan jalan dia di SMA negeri yang ketemu sama agama lain, dan dia mendapatkan yang baik, dia baru ternyata baik ya. Itu kan salah satunya mungkin karena sudah di brainwash sejak kecil ya, dari agama, dari pemimpin agamanya, pemimpinnya, atau keluarganya, bahkan atau bisa loh betul, atau gitu. Figur tertentu, apalagi zaman now itu di mana Instagram mengikuti selebgram yang penting buat dia, tapi omongannya kan belum tentu bener ya, tapi kan ditelan mentah-mentah gitu aja. Ada faktor itu juga sih. Namanya masih kecil kan, masih ya namanya di umur yang emas terus disodorin masukin gitu terbentuk sendiri. Betul. Membentuk identitasnya tadi juga salah satunya kan, bahwa yang beda dari kami itu is enemy. Yang beda dari kami itu ancaman kan, begitu. Nice. By the way, terima kasih untuk sponsor kita hari ini, yaitu adalah Value Coffee ya, di kota Solo. Teman-teman kalau mau cari Value Coffee bisa datang ya di sekitar kantor BI, ada gang situ, masuk aja di sana, nanti ada di sebelah kanan itu Value Coffee. Kopinya anak-anak yang paling terkenal ini adalah Kopsu. Ini Kopsu betul ya?
Yang butterscotch tapi. Ya. Yang Masyu yang Kopi kopsunya, susu. kopsu gula aren. Mereka nggak tahu mana yang Masyu nih. Oh iya, Kopsu. kapan-kapan nih Masyu Coba aja. menampilkan diri deh rasanya ya. Masyu itu yang di belakang kamera BTW. Atau kalau mau ketemu bisa datang ke ibadah di KGI Coyudan. Ya, ceritanya ya. Nambah jemaat. Masyu akan berada di kotak sound ya, itu apa? Kotak Tak, ya multimedia. multimedia, Lah, ya. kotak multimedia. Kota. Oke, last question. Enggak sih Cece. tulisan Mas Yu ada di sini. Di ini ya, ditempelin fotonya. Nah, Cece, ini berdasarkan pengalamanku juga tuh dulu sih. Kayak dulu waktu aku bener-bener masuk ke dalam gereja, baca-baca masih dalam proses belajar itu aku bisa ini banget tuh. Ngelihat suatu cerita kesaksian yang fenomenal gitu. Itu rasanya wah gila, aku pengen juga bisa gitu. Wah keren banget Yang ya. mana tuh? Jadi Turun langsung respect. naik turun surga dan neraka Bisa ya. jadi Oke. salah satunya kayak respect banget dengan orang itu kayak Keren ya benar-benar. keren banget. Jadi itu kayak Wow. sebuah pengalaman Kamu yang gitu. pernah bergereja di gereja yang Saya sering kesaksian gitu? Pernah gereja jalan-jalan kan saya sering eksplorasi dulu iya, eksplorasi iya. masuk gereja-gereja. Oh ini seperti ini gitu kan. Oke. Ada yang fenomenal Oh, yang gitu. kamu pernah cerita yang kalau nerima berkat harus tangannya. Iya. Ada yang gitu. Biar Jadi berkatnya makin banyak, Ten. Iya. Kalau pas berkat Ya. minggu tuh loh. Ah. Kalau di GKI Coyudan kan cuman sekarang Ya, aja baru gini, akhir-akhir ya. ini loh. Ya. Banyak yang angkat tangan dulu enggak ada loh ya. Dulu kita GKI kan enggak punya Saya emosi ya jadinya cuman diem aja gini. Lu sadar dulu gini Kiranya aja. apa tuh damai Tuhan kan kita biasa aja gini. Sekarang kan sudah mulai angkat tangan. Ya. Atau minimal ada yang gini kalau yang masih malu ya. Asal jangan ikut gini aja. Nah ternyata katanya lagi ada seorang tante gitu yang bilang kalau pas doa berkat harus gini. Oh. Karena semakin besar berkat yang kamu nanti semakin terima itu besar. semakin besar. Oh. Jadi ingat kalau minggu jangan lupa pakai deodoran. Iya. Gambar baskom sekalian. Baskom. Terus biar lagi. Ya itu jadi orang-orang yang sangat ini banget dengan agama, nggak cuman saya lihat juga di sosmed gitu juga. Orang itu apa namanya pemuka-pemuka agama tuh cerita sesuatu yang buat aku tuh ini ngayal, ini halusinasi ya, kayak aneh banget loh ceritanya. Tapi orang-orang itu kayak langsung respect kayak wah keren banget nih bapaknya ini bisa nurunin rantai dari surga lah apa segala macam lagi gila. Oke. Gitu-gitu. Aku baru denger ini dari rantai dari surga. Baru denger ini. Ada rantainya ya. Oh, kayak itu kapal itu mungkin ya, jangkar tuh loh. Kita punya sendiri tuh. Bisa naik. Waduh, harus mulai latihan tangan ini. Tapi mereka respect loh, kayak wah hebat banget, kagum. Jadi kayak daya kritis mereka tuh tiba-tiba tuh mati gitu. Oh iya benar. Kenapa kok bisa gitu ya Cece ya? Kritisnya mati bener-bener. Kalau udah berhadapan dengan agama, berhadapan dengan Spiritualism. spiritual, Apalagi yang beyond fenomenal gitu ya. gitu. Rata-rata yang gitu malah pengikutnya banyak. Betul. Tolong Pak, kami dikasih tahu rahasianya. Mungkin pendeta-pendeta kita harus mulai yang fenomenal gitu ya. Kemarin Tuhan berbicara kepada saya. Kemarin Tuhan berbicara kepada saya. Atau kalau Daniel tuh saya habis minum 10 kopi dan saya baik-baik saja. 10 gelas espresso gitu. Sesat gak boleh. Nah, terus gimana lagi? Iya itu gimana bisa nggak dijelaskan tuh kenapa kok bisa seperti itu ya manusia? Oh ini masuknya termasuk dalam psikologi agama ya. Kalau tadi kan kenapa bisa terlalu apa namanya fundamentalis, intoleran. Ini ada yang percaya sama pengalaman-pengalaman rohani sebenarnya yang menurut yang fenomenal, yang supranatural. Tapi satu sisi sebenarnya menurut Regi tadi kalau di logika sebenarnya tidak masuk akal. Oh enggak, maksudnya tapi tapi pengalaman spiritual memang tidak bisa masuk akal, Regi. Enggak gini, maksudnya misalnya kita pakai base-nya Alkitab gitu ya misalnya. Ini sebuah pengalaman yang memang tidak bisa diuji atau bahkan diuji pun dia tuh pengalaman itu sudah jatuh. Sola scriptura teman-teman. Itu jatuh gitu. Karena kalau pakai tradisi nanti bisa dibuat-buat tradisinya. Iya betul. Segala sesuatu harus diuji. Ya secara psikologi ya saya ranahnya secara psikologi memang itu menarik banget. Saya kalau beda sama Regi growing up mungkin tadi juga mirip. Kita berdua growing up di gereja yang gini-gini aja.
Mungkin kalau tadi lebih enggak tahu jalan-jalan dulu. Aku pernah juga jalan-jalan. Tapi kan tidak berjemaah. Tidak berjemaah. Kalau dulu aku juga jalan-jalan tuh gak berjemaah, kayak nyoba-nyoba aja gitu. Kalau saya kan suka secure ya, sesuatu yang sudah pasti. Ini tipikal banget. Jadi dulu pun ketika muda, kalau diajak ke temen ke gereja yang selain sejenis GKI gini, aku memang sudah malas. Jadi karena iya sudah kayak udah ada resisten, kayak ada males lah itu. Tapi aku paham maksudnya karena sekarang kan sosmed ya. Lihat sekarang pun kalau lihat khotbah-khotbah yang sangat fenomenal itu, kalau bahasa anak sekarang cringe. Aku akhirnya bisa ngomong cringe, dulu gak bisa ngomongnya. Berkat pengajaran Rea jadi bisa ngomong cringe. Itu bener sih, aku mikirnya juga sama Regi tadi. Ini kok ada yang percaya ya. Kalau di logika aja secara Kristen ya, contohnya mungkin gak usah ngomong ke apa alirannya. Tapi ada kan yang dikasih sebuah dompet. Mungkin kalau yang nonton bisa langsung relate ya. Isinya itu ada ayat Alkitab, terus ada minyak apa gitu yang diwadahin botol kecil-kecil, terus ada kayak apa ya, salib kecil, terus dimasukin dompet, terus itu suruh bawa si jemaatnya ini kemana-mana, itu kayak semacam nanti kamu dapat proteksi dari Tuhan. So aku mikir ini bedanya sama jimat apa ya? Dan itu harus dibawa sepanjang tahun gitu kan, tapi itu diberkati dulu sama yang mengaku sebagai pendeta itu gitu. Nah ketika nonton itu di sebuah klip Instagram ya, first thoughtku itu mereka mau saja ya bahkan membeli itu gitu kan. Terus why diuji pun kan nggak ada ya di Alkitab, nggak ada sama sekali gitu loh praktek seperti itu gitu loh. Nggak ada. Nah kenapa? Karena memang kalau dari secara psikologi kognitif tadi kenapa pengalaman rohani seperti itu kan yang fenomenal itu, yang pertama itu karena emotional intensity ya. Sesuatu yang sangat emosional dan intens itu membuat orang memang kehilangan rasa kritisnya. Ketika kita mengalami sesuatu yang intens, emosional, itu memang otak kita itu tuh kayak logikanya nggak jalan. Contoh kalau kita panik, anggap aja someone lah, seseorang yang kita care about terus tiba-tiba pingsan. Itu moment of panic kan, intense emosi. Itu banyak kan kasus yang jadi malah bingung. Ngapain ya gitu. Atau itu aja lah yang paling sering buat meme, buat parodi. Kalau istrinya, ini bentar lagi ada yang istrinya mau melahirkan. Banyak banget cerita suami-suami yang ya sorry itu saya on gitu. Jadi ketika intens emosi arketypenya pecah tiba-tiba, padahal sudah ada tasnya, sudah disiapin, sudah ada, tapi ketika naik mobil atau naik motor itu ada aja yang ketinggalan, jadi panik gitu. Bahkan yang lucu kan istrinya yang dibawa gitu kan, dia berangkat sendiri, ada yang berangkat tapi ketinggalan tasnya dan sebagainya. Jadi secara teori emosi, ketika sesuatu tuh intens dan mendalam kayak tadi fenomena itu memang logikanya tuh shutdown. Jadi kayak mungkin take turn gitu ya. Oke nih emosimu yang sedang naik, aku tak istirahat dulu gitu. Jadi supaya nggak meledak ini gitu. Begitu sehingga tadi kan Regi bilang kritisnya jadi gone. Jadi percaya saja karena memang sehingga makanya kan dibangunnya kan emosional banget. Dari musiknya, dari awal. Ya kan, intens kan dibuat kita tuh secara emosi tuh. Kalau ini storytellingnya aja. Itu semuanya dari awal sudah disetting itu storytellingnya. Sama kayak telemarketing itu kalau ngejar kita kan juga bisa menghilangkan logika. Gitu. Betul. Jadi itu secara emosi ya. Terus habis itu teori pengalaman dari masuk lagi nih peak experience itu. Ketika ada seseorang yang mengalami satu teori ini mungkin terjadi benar yang dia alami ya, peak experience misalnya dia doa puasa, ya ini salah ya kan, kita nggak boleh doa puasa demi mendapatkan sesuatu ya, tapi anggap aja ini ada contoh dia doa puasa karena pengen istrinya hamil setelah bertahun-tahun mencoba misalnya kok ya terus setelah itu hamil. Nah dia memaknai ini sebagai peak experience imannya bahwa ini loh, aku setelah melakukan ini doaku dijawab nih sama Tuhan. Nah dibarengi dengan intens emosional tadi, lalu akhirnya menjadi itu sebuah kebenaran. Dibagikanlah sama semua orang di sekitarnya. Kamu pengen apa?
belum kesampaian doa puasa. Caranya gini-gini, aku loh melakukan itu. Doaku dijawab sama Tuhan. Jadi kita tuh ketika mengalami sesuatu sama Tuhan, personal, boleh enggak? Boleh. Tuhan bisa enggak melakukan itu? Bisa. Tuhan toh bisa ngomong, berbicara, maksudnya bisa berkarya dalam hidup kita dengan berbagai cara ya. Di Alkitab pun Tuhan menyembuhkan orang buta, kan ada yang cuma berfirman aja sembuh. Ada yang sebuah misteri buat saya yang pakai ngaduk tanah, pakai air liur dioleskan itu kan. Itu maksudnya bener gak sih bro, bahwa Tuhan tuh kayak menolong kita tuh kan beda-beda caranya gitu. Tapi kan bukan berarti itu bisa menjadi sebuah standar bahwa you have to do this, you have to do that gitu. Tetapi bisa dimaknai ketika itu menyentuh diri kita yang paling personal, yang paling intens. Ya kan, tadi berdoa bertahun-tahun dengan cara apa? Misalnya kamu doa, misalnya tadi aku dulu waktu minta pasangan hidup, doaku tuh setiap jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 10 malam misalnya ya. Itu mau lakukan terus selama 1 tahun taruh kata gitu ya. Lalu bertemulah diri dengan Ana. Nah, lalu tadi mempreachkan itu ke anak pemuda. Karena itu bagimu kan sesuatu yang fenomenal sebenarnya, pengalamanmu sama Tuhan kan. Ketika kamu melakukan itu secara intens kan, terus-terusan. Nah, secara emosi juga, terus pada akhirnya kesampaian, yaitu di dalam kedaulatan Tuhan ya. Tetapi kamu jadiin formula itu tadi. Dan ketika orang yang mendengarkan, yaitu tadi, karena kami semua itu manusia butuh kepastian. Ini pasti nih terukur. Yang dilakukan Teddy ini terukur dan teruji ya kan. Oke, dan mulai sekarang aku mau doa pakai caranya Teddy nih. Dan bisa loh tuh kamu mau bisa dapat uang gitu. Jadi kurang lebihnya antara itu pengalaman emosi yang intens, pengalaman pribadi intens kan dibangun di sebuah komunitas. Pengalaman pribadi, kebutuhan kita akan sesuatu yang beyond, itu selalu menarik hati bro. Sesuatu yang beyond our control, yang fenomenal. Kayak aku sudah ke surga, sudah neraka tuh kan wow gitu. Aku kok enggak ya, aku kok belum ya. Oh berarti iman saya kurang gitu kan. Ya itu sangat-sangat mungkin terjadi secara psikologis bro. Itu apalagi kalau mujizat yang heboh-heboh gitu kan, itu sangat-sangat orang senang sih. Ya orang pengen mengalami itu karena balik lagi ke kan kebutuhan kita akan sesuatu yang grande. Ketika mendengar orang mendapatkan mujizat yang grande, habis di kursi roda terus bisa jalan, itu kan wow gitu. Nah otomatis kita pengen kayak gitu kan, karena itu pengalaman yang sangat intens, pengalaman yang sangat personal itu. Terus juga didukung oleh konteks budaya, ada validasi sosial. Kalau ini konteks budaya ini sangat kentara itu kalau di negara-negara di Afrika itu loh. Ya kan, di sana itu kan sangat kemiskinannya sangat parah, sehingga ketika ada menjual seperti ini, menjual ya sorry to say ya. Jadi rohaniwan, kalau kita mau ngomong dengan sedihnya, pendeta yang bertitel pendeta di Nigeria, di negara-negara itu kan heboh banget ya mereka itu ya. Pernah denger kan, pernah lihat yang videonya lari-lari di gereja nyembuhin orang sakit sampai dibanting-banting itu kan. Dipukuli, itu ternyata ya I don't know, it works somehow gitu kan. Dukun. Nah ternyata dukun ya. Tapi itu kan beyond. Beyond dan didukung oleh kultur budaya. Mereka dari dulu memang seneng sesuatu yang berbau dukun gitu kan. Ya sebenarnya di kita pun juga ada ya. Mau ke Gunung Kawi, mau kemana itu kan. Jadi sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu selalu menarik sih. Apalagi yang mendatangkan uang. Itu selalu menarik. Mendatangkan uang dan berkat dan kesembuhan dan kelimpahan itu pasti. Karena mainnya ke emosi ya. Dan itu dibungkus dengan emosi begitu. Gampang sih memainkan psikologi itu kalau mau. Oke, terima kasih tipsnya. Habis ini bikin gereja nih. Itu termasuk otoritas loh, maksudnya. Oh ini termasuk ini ya, personal branding ya. Aku juga dapet sih, maksudnya di sosial media juga sih. Orang itu kalau punya personal branding, dia harus bangun authority gitu. Authority itu yang itu bro, bikin maksudnya dia bangun otoritas. Jadi dia harus buat konten yang membuat dia itu kelihatan berotoritas. Jadi dia kayak menguasai sesuatu bidang tertentu. Jadi ketika dia ngomong,
di bidang itu orang tuh akan kayak denger gitu. Gitu bahkan nggak double check. Oh iya benar-benar. Ya podcast sekarang ya sebenarnya ya kalau bener-bener sih aku sendiri kalau ada dengerin orang ngomongin soal bisnis apa itu meyakinkan banget loh. Bener-bener bahkan enggak cek ya. Bener enggak sih yang diomongin gitu. Memang karena sudah personal branding ya. Kayak kalau siapa sih? Helmi Yahya bukan ya? Salah satunya Helmi Yahya. Yang dia kan sering podcast ya. Helmi Yahya Tanto Yahya, tapi yang Pak Helmi Yahyanya itu ketika dia ngomong sesuatu, ngomongin sebuah buku gitu-gitu, kadang kan kita enggak langsung cross check ya yang dia omongin bener enggak ya gitu. Ya personal branding ya bro ya. Jadi kamu mau nge-brand dirimu sebagai apa nih? Podcaster handal? Teologi muda, teolog muda. Apalagi sebagai Regilio. Oke. Konten ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Membahas apa lagi? Oke, kalau gitu. Mungkin terakhir Cece ada pesan-pesan untuk teman-teman. Jangan pesan terakhir lo ya. Closing statement. Oh iya benar. Untuk teman-teman yang beragama. Ya kebutuhan untuk beragama itu memang dari dulu sudah sangat manusiawi ya. Memang secara manusia kita butuh untuk beragama. Kita butuh untuk mengimani sesuatu gitu bahwa Tuhan itu ada. Tetapi pertanyaannya adalah harusnya ketika kita semakin mantap dengan apa yang kita imani, dalam hal ini kalau dari Kristen Tuhan ya, yang bukan ateis ya, ketika kita mengimani bahwa Tuhan itu ada, seharusnya kita tuh semakin mengasihi orang lain sih gitu. Harusnya bukan malah menghancurkan, destruktif gitu loh. Jadi keinginan kita untuk beragama, untuk sesuatu yang pasti, untuk sesuatu yang secure itu harusnya membuat kita juga lebih baik dan membangun gitu loh, bukan menghancurkan, seperti itu sih. Oke, kalau gitu terima kasih Ci Nova sudah jadi sama-sama, sudah enggak bosan-bosan mengundang. Aman banget. Oke, kalau gitu terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton podcast kita sampai selesai ya. Jangan lupa cek juga channel kita, Codion Digital Ministry. Masih banyak juga podcast lainnya yang juga seru dan juga menginspirasi. Jangan lupa subscribe juga, dan juga kalau suka dengan video ini, like juga ya, dan share kemana-mana. Oke, kalau gitu saya Regilio dan kami undur diri. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye-bye.